Menjadi seorang guru tidaklah mudah, sebab ia harus menjadi pribadi yang ditunggu dan ditiru oleh muridnya. Apalagi membayangkan menjadi seorang guru di lokasi terpencil. Selain mengajar, dia harus dihadapkan dengan tantangan medan dan fasilitas yang serba terbatas. Inilah yang dirasakan Asmiati Abdullah, seorang guru di SDN 666 Pagiu, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Lokasi sekolah tempat wanita berusia 51 tahun ini menjadi salah satu kecamatan terpencil di Bumi Saweri Gading. Topografi wilayahnya adalah pegunungan. Lokasi Bastem Utara berada di ketinggian 250 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan sebagian Kabupaten Wajo. Timur wilayahnya berhadapan dengan Teluk Bone, sementara di arah selatan bergandengan dengan Kota Palopo. Dan bagian baratnya beririsan dengan Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Nrekang. Di jalanan menuju sekolah Asmiati, aspal adalah kemewahan. Untuk sampai di sekolahnya, hanya bisa dilalui dengan menggunakan mobil bertipe 4x4. Merujuk pada mobil dengan penggerak 4 roda atau pilihan kedua menggunakan sepeda motor. Asmiati menceritakan kisahnya saat pertama kali terangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di SDN 666 Pangiu pada tahun 2022. Ia terangkat menjadi guru pada mata pelajaran agama setelah 18 tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik di SDN 20 Cimpu, Kecamatan Suli. Dimulai dari tahun 2004 hingga 2022. Awalnya Asmiati mengira lokasi sekolah tempat ia mengabdi berada di Kecamatan Walendrang. Tebakannya ternyata salah. Ia tak menyangka sekolah terlampau jauh dari kediamannya di Desa Cimpu. Jaraknya menyentuh 80 km karena belum pernah menginjakkan kaki di Desa Karatuan, Bastem Utara. Asmiati memberanikan diri berangkat menggunakan mobil dengan keluarganya. Ia ditemani saudara, tante, dan keponakannya. Karena baru meraba-raba medan, kendaraan yang Asmiati tumpangi terhenti. Mobil itu tak kuat lagi menerjang jalanan berkontur bebatuan dan tanah liat yang licin. Kata Asmiati, orang setempat bahkan menjulukinya sebagai jalanan kerbau. Dari lokasi terakhirnya, adik laki-laki Asmiati berusaha mengendalikan sepeda motor. Perlahan-lahan, gas sepeda motor sewaan itu ia tarik demi menjaga keseimbangan. Asmiati mengira masih ada 7 km hingga akhirnya tiba di SDN 666 Pangiu. Selama perjalanan, hanya ada 3 rumah penduduk yang ia temukan. Pengalaman pertamanya menggapai sekolah ditutup dengan sedikit tangis. Sebab medan inilah yang akan terus ia rasakan jika ingin ke sekolah. Ini tempat saya. Dalam kelas ini kami berempat tinggal. Saya di sini. Ini temanku. Mana nih temanku ini ya? Di sini kamar kedua. Ini disekat-sekat 4 orang. Ini ya. Ini temanku yang satu ya. Juga. Ini ya. Yang satu lagi pulang kampung. Di sini pulang kampung terjebak longsor, mau naik tapi terjebak longsor. Kami di dalam kelas berempat disekat-sekat dengan kain. Yep. Nah, mengambil saya penyampaian. Seolah-olah. Oke. Bu, bisa dijelaskan Bu sebelum terangkat ini ke 3K kemarin sempat honor di mana itu Bu sebelum mengajar di Pangiu, SDN Pangiu?
Oh, saya itu honor Pak di SDN 20 Cimpu. Kebetulan saya orang Cimpu, Iya. jadi saya honor di sana selama mulai dari tahun 2004 sampai 2002. Iya. Saya terangkat di Bastem, Iya. Bastura, Lalu di, udah, di SDN 666 Panggung. iya. Bagaimana waktu begitu dengar pengangkatan Bu di sana di Batam Utara? Kan rumah cukup jauh dari sana, Bu. Pertamanya saya kira di Walendrang itu daerah itu, Iya. tapi waktu dicari daerahnya ternyata ada di Bastura. Iya. Dan waktu saya sudah tahu di Bastura, kan kebetulan saya tidak pernah ke sana. Iya. Jadi sebelum saya ke sana, saya dengan berinisiatif untuk jalan-jalan ke sana melihat lokasinya dulu. Iya. Nah, bersama dengan keluarga, saya bersama tante 2, saudara, dengan keponakan waktu itu saya naik mobil, saya ke sana jalan-jalan. Waktu itu kami mau turun ke daerah situ, ternyata masyarakat berteriak kalau sudah bilang, tidak bisa mobil turun ke situ, hanya mobil. Hanya motor. Iya, jadi waktu itu saking penasaran saya, Iya. jadi waktu itu saya sewa motor di situ untuk turun. Jadi waktu itu saya naik motor dengan adik saya, kebetulan ada adik laki-laki, jadi dia bonceng saya masuk sampai di situ. Iya. Alhamdulillah sampai di lokasi dan luar biasa perjalanan. Iya. Pertama-tama saya masuk situ, sempat juga menangis waktu itu karena selama hidup barusan dapat Medannya begitu. medan seperti itu. Iya. Bisa digambarkan Bu, bagaimana perjalanan menuju ke lokasi sekolah itu, Bu? Apa yang dilewati? Yang dilewati ya sebelahnya gunung, sebelahnya jurang. Iya. Gitu. Jadi baru namanya perkampungan Pak. Cuman yang saya lewati itu sekitar 7 kilo, cuman ada mungkin 3 rumah. Iya. Saya lewati itu. Jadi ya cukup waktu pertama cukup mengerikan, tapi seiring waktu ya alhamdulillah sudah kebiasaan, jadi tidak. Sudah diaspal di sana, Bu? Kalau naik ke Bastem itu porosnya di aspal. Iya. Kalau turun ke daerah saya itu sekitar 7 kilo itu belum di aspal. Kalau waktu hujan itu kalau orang biasa mau lewat tidak bisa. Jadi Karena batu-batu batu-batu banyak, terus licin, Iya. tanah liat Iya. licin itu. Jadi kita jalan kaki, Bu. Iya, kalau misalnya tidak bisa lewati motor, kalau kita tidak bisa lewati kalau dibonceng ya saya turun jalan kaki lagi, baru Buka nanti sepatu. ada Buka sepatu. ya buka sepatu karena lengket lah. Iya. Lengket kalau ndak dibuka, jadi begitu. Berarti selain jalan kaki biasa juga naik ojek ke atas itu, Bu? Iya, naik ojek Pak, naik ojek. Kebetulan ada langganan yang sudah terpercaya bagi saya dan teman-teman juga ya. Iya. Itu ada ojek. Berapa biayanya tuh, Bu, untuk satu kali perjalanan? Kalau dari Palopo ke atas itu sekitar 120. Tapi kalau jalanan terlalu jelek ya mengerti sedikit kita sebagai manusia, saya biasa 150. 50. Kalau dari rumah, Bu, di Cimpu, Kabupaten Luwu. Kalau dari rumah ke atas itu sekitar 200 sampai ke atas. Kalau PP 400 Satu hari. satu hari. Iya. Jadi apa yang dilakukan, Bu, mensiasati supaya jam pelajaran tetap terpenuhi, Ibu mengajar Ya. dan Menghemat juga. menghemat waktu. Ya, untuk mengatasi semua itu yang Bapak bilang tadi, saya berinisiatif untuk tinggal di sana. Tapi karena di sana itu belum ada rumah dinas, jadi kami berinisiatif untuk tinggal di kelas kami, mengambil satu ruangan supaya kami tinggal di sana dan tidak telat waktu kalau mengajar nantinya. Iya. Berapa orang dalam ruangan, Bu? Kami berempat Pak. Kebetulan bersamaan terangkat waktu itu 2002 4 orang. Bisa dijelaskan, Bu, di situ di ruangannya, Bu? Kayak digambarkan. Ruangannya luasnya berapa? Luasnya sekitar berapa ya, kalau 6 kali 6 kayaknya itu yang biasanya kelas. Iya. Ya itu yang kita tempati. Kami bagi 4 di dalam, kami sekat-sekat
kain saja horden kami sekat kami bagi 4 Iya. dalam. Di situ kami tidur, di situ kami masak. Nah, di situ kami pokoknya ya sekitar 2 kali 6 lah kami tempat 1 orang. Penerangan bagaimana Bu? Hah? Alat penerangan. Selama 2 tahun saya 2 tahun baru asal pakai turbin. Turbin. Habis ya turbin yang pertama pakai turbin. Tapi kadang juga kalau turbin airnya rusak lagi dianya turbinnya ya kita gelap gulita lagi Pak. Oh, Sekarang masih pakai turbin? Alhamdulillah sudah ada PLN-nya masuk Pak, sudah 1 Sudah tahun. berapa lama itu Bu? Sudah 1 tahun kayaknya. sekitar 1 tahun. 2 tahun kayak itu ya. Berarti sebelum naik ke atas itu stok makanan juga untuk kebutuhan sehari-hari atas. Iya, karena di atas itu kurang penjual dan ada sih penjual 1 yang dekat sekolah, cuman terbatas juga jualannya Pak. Karena karena barang-barang susah mungkin dibawa, jadi terbatas bahannya jualannya. Jadi dan kami bawa dari bawah itu ya sesuai dengan keperluan kita masing-masing lah. Iya. Ya karena kebetulan setiap hari ada penjual sayur dan penjual ikan. Jadi yang perlengkapannya saja yang kami bawa setiap hari. Berarti itu ditanggung masing-masing Bu? Iya Pak, ditanggung masing-masing. Iya. Bu, Begitu. selama mengajar situ ada enggak kisah perjalanan yang paling berkesan Bu dalam perjalanan menuju ke sekolah? Iya. Atas ya. Iya. Apa itu Bu? Perjalanannya itu waktu itu baru-baru ini Pak, sudah ada mungkin belum cukup 1 bulan. Saya ke sana itu kan waktu hujan. Terus jalanan itu pokoknya mungkin dia bilang orang itu jalanan tempat kerbau lah. Gitu. Jadi waktu itu saya Pak naik ojek, hampir jatuh waktu itu. Cuman alhamdulillah tukang ojek saya itu sudah terpercaya mungkin. Iya. Jadi waktu itu motornya yang saya naik itu bang di depannya itu sudah lari ke kiri. ke Ke jurang. kanan, ke kiri, terus saya lari ke kanan begitu. Jadi motor itu Tergelincir. iya tergelincir. Kami tidak tahu mau maju mau mundur tidak bisa. Dan waktu itu sempat kami maju langsung terjun ke bawah Pak waktu itu. Tapi alhamdulillah untuk jatuhnya yang lebih parah enggak terlalu. Jadi ke jurang waktu itu Bu? Enggak juga. Jadi Tapi agak ke bawah ya? Iya agak ke bawah. Berapa Cuma di bawah. meter? Berapa meter ya, sekitar 3 meter 3 kayaknya. meter. Oh, iya. Nah, tapi sempat juga saya naik motor sendiri Pak. Oh, iya. Coba, Iya. coba, iya. Saya coba naik motor sendiri, tapi ya begitulah karena usia Kurang, juga, iya. ya jadi kekuatan tidak terlalu begitu Bagus. kuat. Ya sempat saya berapa kali jatuh Pak. Mm. Nah, jadi karena dari pengalaman naik motor saya itu berapa kali jatuh, makanya saya berinisiatif saya tidak mau lagi naik motor Pak, karena bukan apanya nanti rusak, kita rusak badan. Jadi Sempat cedera Bu? Sempat luka-luka? iya cedera, saya tidak bisa sempat ada 1 minggu itu saya tidak bisa jalan normal. Iya. Iya waktu itu. Jadi saya lebih baik waktu itu tidak pernah lagi naik motor sendiri karena saya takut Pak. Lebih baik lebih baik uang habis daripada Keselamatan. Iya, keselamatan saya. Itu, Pak. Kalau di sekolah Bu berapa? Ke sekolah. Saya naik ojek pulang, ini sekolah saya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.